Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suci Anjarwati, NPM 20010081011 dari Prodi Tadris Biologi Kelas B, Institut Agama Islam Negeri Metro. Video ini dibuat guna untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester pada mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Fatimah MPD. Yang pertama adalah mengenai definisi, objek pembahasan, dan sumber ajaran pada Tauhid. Yang pertama ada pengertian Tauhid. Menurut bahasa, kata Tauhid itu berasal dari bahasa Arab. Tauhid yaitu bentuk dari masdar infinitif dari kata wahada yang artinya al-i'tiqadu biwahdaniyatil atau keyakinan atas keesaannya Allah. Nah, sedangkan pengertian secara istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Nah, tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Esa berarti satu. Allah tidak boleh dihitung dengan satu, dua, atau seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Nah, selanjutnya ada macam-macam ilmu tauhid. Berdasarkan jenis dan sifat keyakinan tauhid, para ulama membagi ilmu tauhid itu dalam 4 macam, yaitu yang pertama ada tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan, yaitu mempercayai bahwa hanya kepada Allah lah kita harus bertuhan, beribadah, memohon pertolongan, tunduk, patuh, dan merendah, serta kepada yang lainnya. Kedua, tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah yang Maha Memelihara, yaitu mempercayai bahwa Allah SWT adalah salah satu-satunya pencipta, pemelihara, penguasa, dan pengatur alam semesta ini. Nah, tauhid ini juga mengandung pengertian keyakinan atas keesaan Allah dalam penciptaan alam. Allah adalah Al-Khaliq, hanya Allah pencipta dan penguasa alam semesta. Yang ketiga ada tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah, yaitu mempercayai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala sifat kesempurnaannya dan terlepas dari sifat tercela atau dari segala kekurangan, dan mereka adalah orang-orang musyrik menjadikannya jin itu sekutu bagi Allah. Nah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu dan mereka membohonginya. Yang keempat, tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah itu sebagai satu-satunya zat yang menguasai alam semesta. Tidak ada lagi zat yang turut serta dalam kekuasaannya. Selanjutnya yang B ada objek pembahasan ilmu tauhid. Objek kajian ilmu tauhid itu atau yang menjadi lapangan pembahasan ilmu tauhid pada garis besarnya dibagi kepada 3 bagian utama, yaitu ada Tauhid Nubuwah, Tauhid Samiyat, dan Tauhid Ilahiyah. Nah, Tauhid Ilahiyah itu bagian ilmu Tauhid yang membahas masalah ketuhanan. Hal ini terdiri dari yang pertama ada Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah ini membahas tentang keesaan Allah dalam zatnya yang terdiri dari beberapa unsur atau oknum. Tidak sebagaimana teologi Yahudi dan Masehi. Dia Allah sebagai zat yang wajib disembah dan dipuja dengan ikhlas. Semua pengabdian hambanya semata-mata untuknya, seperti berdoa, nahr atau kurban, raja atau harap, khauf atau takut, tawakal atau berserah diri, inabah, pendekatan diri, dan lain-lainnya. Yang B ada Tauhid Rububiyah, yaitu pembahasan tentang Allah sebagai Ar-Rabbu, yaitu Esa dalam penciptaan, pemeliharaan, dan pengaturan semua makhluknya. Yang C ada Tauhid Zat, yaitu pembahasan tentang sifat-sifat dan nama-nama yang disebut sendiri oleh Allah dan Rasul-Nya, yang tidak sama dengan makhluknya. Sifat dan nama-namanya adalah agung dan sempurna. Kita tidak boleh memberikan nama dan sifat yang dapat mengurangi keagungan dan kesempurnaannya, atau menyesuaikan nama-nama dan sifat-sifat itu dengan lainnya seperti membagaimanakan, menggambarkan, mentasybihkan, mentakwilkan, mentahrifkan, atau mentaktilkan. Selanjutnya ada Tauhid Nubuwah,
yaitu bagaimana ilmu tauhid yang membahas masalah kenabian, kedudukan dan peran serta sifat-sifat dan keistimewaannya. Selanjutnya ada tauhid al-kainat, yaitu bagian ilmu tauhid yang membahas masalah-masalah yang didengar dari dalil-dalil nakli seperti datangnya hari akhir, hari kebangkitan dari kubur, siksa kubur, mizan dan lain-lainnya. Selanjutnya ada karakteristik ilmu tauhid. Yang pertama, tauhid merupakan tujuan penciptaan manusia dan menerapkannya dan merupakan alasan manusia itu berada di muka bumi ini. Itulah yang ditunjukkan Allah dalam firman-Nya Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu beribadah kepadaku. Yang kedua, tauhid adalah inti dakwah para nabi dan rasul, sehingga dakwah setiap nabi yang diutus Allah Ta'ala itu berpusat dan berporos pada tauhid. Nah, dalil akan hal ini sangatlah banyak, diantaranya yaitu pada Quran Surat An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul dan tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Nah, karakteristik ilmu tajwid yang ketiga ada tauhid merupakan kewajiban pertama kali yang dibebankan kepada hambanya. Kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seseorang yang masuk ke dalam agama Islam adalah tauhid. Itulah mengapa ketika berdakwah kepada Allah, tauhid menjadi prioritas yang pertama. Yang keempat, tauhid merupakan sebab untuk memperoleh keamanan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzalami ulaika lahumul amna wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak merandukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuknya. Yang kelima, tauhid adalah keyakinan yang terbebas dari cacat dan kontradiksi, berbeda dengan berbagai agama dan keyakinan yang lain. Allah menerangkan hal itu dalam firman-Nya Quran Surat An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, Afala yatadabirunal Qur'an walau kana min indil ghairillahi lawjadu fi ikhtilafa katsira, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Yang D ada sumber ajaran ilmu tauhid. Nah, sumber-sumber tauhid adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Sebagai sumber tauhid, Al-Qur'an banyak menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan. Antara lain, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, ayat di atas tadi itu menjelaskan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menciptakannya itulah yang berhak untuk diibadahi, sekaligus membantah orang-orang yang menyembah kepada berhala dan semacamnya. Oleh karena itu, mempelajari tauhid merupakan kebutuhan setiap individu. Sumber ajaran tauhid yang kedua ada hadis. Hadis adalah dasar kedua dalam penetapan akidah-akidah dalam Islam. Tetapi tidak semua hadis itu dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah. Hadis yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan akidah adalah hadis yang perawinya disepakati dan dapat dipercaya oleh para ulama. Sedangkan hadis yang perawinya masih diperselisihkan oleh para ulama tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan akidah sebagaimana kesepakatan para ulama, ahli hadis, dan fuqaha.
yang mensucikan Allah dari menyerupai makhluk menurut mereka dan menetapkan akidah tidak cukup didasarkan pada hadis yang diriwayatkan melalui jalur yang dhaif meskipun diperkuat dengan perawinya yang lain. Nah, sumber tauhid yang ketiga ada ijma' ulama. Ijma' ulama yaitu mengikuti ajaran ahlu haq, dapat dijadikan argumentasi dalam menetapkan akidah. Nah, dalam hal ini seperti dasar yang melandaskan penetapan bahwa sifat-sifat Allah itu qadim, tidak ada permulaannya. Nah, adalah ijma' yang qati'. Yang ada manhaj ilmu tauhid. Manhaj adalah metodologi atau setiap langkah yang dilakukan oleh seseorang muslim dalam menjalankan akidah, akhlak, muamalah, dan segala hal dalam kehidupan beragama. Menurut pendapat Syekh Abu Zahra, setidaknya terdapat 5 manhaj dalam Islam. Yang pertama, manhaj falasifah adalah manhaj dengan menggunakan ayat-ayat teologi dan nalar dalam menerangkan ketuhanan. Yang kedua, ada manhaj mutakalimin atau mu'tazilah, yaitu manhaj yang menggunakan qadiyah atau aqliyah atau ketetapan nalar dari nas Al-Quran. Ketiga, ada manhaj maturidiyah yang merupakan manhaj yang memahami nas Al-Quran dan hadis dengan didukung oleh rasio. Yang keempat, ada manhaj asy'ariyah, yaitu manhaj yang selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Nah, tapi tidak mengesampingkan rasio atau dalil akliyah. Yang kelima, ada manhaj halaf, yang artinya manhaj yang menerima Al-Quran dan hadis secara tekstual atau tanpa takwil. Nah, yang kedua ada definisi dan sumber-sumber ilmu kalam. Nah, pertama, sumber-sumber ilmu kalam itu ada Al-Quran. Al-Quran banyak menyinggung terkait hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ketuhanan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Allah itu Maha Esa. Kedua, tiada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tiada satupun yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menceritakannya dalam kisah pencarian Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, Al-Quran menolak penyembahan berhala. Yang kelima, Al-Quran menolak penuhanan Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam, Allah yang Maha Penyayang bertahta di atas arsy, Ia pencipta langit dan bumi serta semua yang ada di antara keduanya. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan. Kedelapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wajah. Yang kesembilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki mata. Sumber ilmu kalam yang kedua ada hadis. Persoalan ilmu kalam banyak juga disinggung dalam hadis. Di antaranya yakni hadis yang menjelaskan mengenai iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana hadis berikut yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah SAW berada bersama kaum muslimin, datanglah Jibril dalam bentuk seorang laki-laki. Kemudian bertanya kepada beliau, apakah yang dimaksud dengan iman? Rasul menjawab, yaitu kamu percaya kepada Allah, para malaikat, semua kitab yang diturunkan, hari pertemuan dengannya, para rasul, dan hari kebangkitan. Lelaki itu bertanya lagi, apakah pula yang dimaksudkan dengan Islam? Rasul menjawab, Islam adalah mengabdikan diri kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan perkara lain, mendirikan sholat yang telah difardukan, mengeluarkan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, apakah ihsan itu? Rasulullah SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, sekiranya engkau tidak melihatnya. Ketahuilah bahwa Dia senantiasa melihatmu. Lelaki itu tersebut bertanya lagi, kapankah hari kiamat akan terjadi? Rasul menjawab, aku tidak lebih tahu darimu, tetapi akan ceritakan kepadamu mengenai tanda-tandanya. Apabila seorang hamba melahirkan majikannya, itu adalah sebagian dari tandanya. Apabila seorang miskin menjadi pemimpin, masyarakat itu juga sebagian dari tandanya. Apabila masyarakat yang asalnya pengembala kambing mampu bersaing dalam mendirikan bangunan-bangunan mereka, itu juga tanda akan terjadinya hari kiamat. Hanya 5 perkara itu sebagian dari tanda-tanda yang aku ketahui, selain dari itu hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Luqman ayat 34 yang
Artinya, sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di manakah ia akan menemui ajalnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kemudian lelaki tersebut beranjak dari tempatnya. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, "Panggil kembali lelaki itu." Lalu para sahabat pun mengejar lelaki tersebut untuk memanggilnya kembali. Namun mereka tidak melihat Rasulullah SAW pun bersabda, "Lelaki tadi adalah Jibril alaihissalam. Kedatangannya adalah untuk mengajar manusia tentang agama mereka." Yang ketiga ada pemikiran manusia. Sebagai salah satu sumber ilmu kalam, pemikiran manusia itu berasal dari pemikiran umat Islam sendiri dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Nah, karena itu, jika umat Islam sangat termotivasi untuk memaksimalkan penggunaan rasionya, hal ini bukan lantaran ada pengaruh dari pihak luar saja, melainkan karena adanya perintah langsung dari ajaran agama mereka. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan rasio dan logika dalam pembahasan ilmu kalam. Nah, Ahmad Amin mengungkapkan bahwa setelah umat Islam selesai menaklukkan negerinya baru dan keadaan mulai stabil dan mereka hidup dengan rezeki yang melimpah, mulailah mereka memikirkan mengenai ajaran-ajaran agama mereka. Mereka sungguh-sungguh membahasnya dan mempertemukan nas-nas agama yang kelihatannya bertentangan. Keadaan seperti ini hampir mereka gejala umum pada setiap agama. Yang ketiga ada konsep kekhalifahan dan aplikasinya dalam aspek-aspek kehidupan. Yang pertama ada pengertian khalifah. Khalifah atau khalafah artinya yaitu pengganti atau wakil Allah untuk melaksanakan undang-undangnya di muka bumi, sekaligus melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Khalifah dalam arti khusus yaitu kepala negara setelah Rasulullah atau pengganti Rasulullah sebagai kepala negara, tetapi tidak menggantikan kedudukannya sebagai nabi. Susunan pemerintahan yang diatur harus menurut ajaran Islam, di mana aspek-aspek yang berkenaan dengan pemerintah seluruhnya berlandaskan pada ajaran Islam. Selanjutnya ada konsep kekhalifahan dan aplikasinya dalam kehidupan. Dalam konsep kekhalifahan, aplikasinya dalam aspek-aspek kehidupan manusia dituntut untuk mengubah dan mengoreksi tradisi dan kebiasaan generasi yang sebelumnya menjadi lebih bijak yang berpacu pada ajaran-ajaran Allah. Dalam konsep kepemimpinan terkandung tugas mengurus dan mengelola potensi bumi dan seisinya untuk dijadikan sarana takwa kepada Allah SWT. Hubungan antara manusia dengan khalifah dan alam sebagai yang dipimpin menarik untuk dicatat pendapat Quraisy Syihab. Menurutnya, kekhalifahan menurut adanya interaksi antara manusia dan sesama serta alam secara harmonis. Hubungan antara manusia dan alam bukan merupakan hubungan antara penakluk yang ditaklukkan atau antara tuan dan hamba yang akan melahirkan eksploitasi alam. Allah memandang keduanya dalam kondisi yang sama dan tidak membeda-bedakannya di antara keduanya. Nah, oleh karena itu, yang sesungguhnya menguasai alam adalah Allah. Kekhalifahan itu mengandung arti bimbingan agar setiap makhluk itu mencapai tujuan penciptaannya. Konsep kepemimpinan yang diambil dari kata khalifah tidak harus diartikan bahwa seluruh manusia itu harus menjadikan pemimpin politik, dan pada dasarnya semua manusia adalah pemimpin. Apa dan siapa yang dipimpin itu sebenarnya sangat tergantung pada potensi dan kesempatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, Nabi bersabda yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpin itu. Yang selanjutnya, manusia diangkat menjadi khalifah di bumi karena dua hal. Yang pertama, manusia diangkat sebagai khalifah bukan dilihat dari ibadahnya, tetapi karena pengetahuan yang tinggi. Sebab apabila ibadah yang menjadi bahan pertimbangan, tentu malaikat yang lebih pantas menjadi khalifah. Yang kedua, ketika menjalankan tugas sebagai khalifah, manusia tidak dituntut mementingkan aspek ritual, tetapi dituntut pula memanfaatkan potensi intelektualnya untuk menghadapi dunia.
Yang keempat ada sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Nah, sejarah kemunculan persoalan ilmu kalam itu dan sejarah yang melatar belakangi munculnya persoalan-persoalan kalam sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor politik. Setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Peristiwa menyedihkan dalam sejarah Islam ini sering dinamakan Al-Fitan Al-Kubra, yang merupakan pangkal pertumbuhan masyarakat dan agama Islam di berbagai bidang, khususnya bidang politik, sosial, dan paham keagamaan. Persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan tidak kafir, atau siapa yang keluar dan tetap Islam. Nah, sejarah perkembangan ilmu kalam sebetulnya itu sudah dimulai sejak perkembangan peradaban manusia pertama dan pada masa prasejarah. Sejarah anisme dan dinanisme, atau sejak pencarian manusia akan Tuhannya. Nah, menurut Tengku Muhammad As-Sidqi, dalam bukunya Pengantar Ilmu Kalam, istilah ilmu kalam baru dikenal pada masa Bani Abbasiyah, sesudah terjadinya banyak perdebatan dan pertukaran pikiran, serta bercampur dengan masalah-masalah tauhid dan filsafat seperti pembicaraan materi, susunan tubuh, hukum-hukum zat, dan lain-lainnya. Nah, dari situlah lahirlah suatu ilmu yang berdiri sendiri di antara ilmu-ilmu lain yang dinamakan dengan ilmu kalam. Yang selanjutnya, dalam sejarah masuknya ilmu kalam terdapat dua aliran pokok, yaitu aliran rasional dan aliran tradisional. Aliran rasional dicetus oleh kaum Mu'tazilah dengan tokohnya yaitu Abu Hunzil Al-Alaf An-Nazan, Mu'ammar bin Abad, Al-Jais, Abu Utsman bin Bahar, dan Al-Jubai. Tokoh-tokoh Mu'tazilah ini telah mempelajari dan memanfaatkan filsafat untuk menangkis argumen-argumen filosof yang dikemukakan oleh lawan mereka. Nah, menurut aliran Mu'tazilah, akal dapat mengetahui adanya Allah, kewajiban berterima kasih kepada Allah. Nah, perbedaan antara yang baik dan yang jahat, serta kewajiban manusia untuk melakukan kewajiban manusia untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kejelekan. Nah, dengan demikian, akal dalam aliran ini menepati kedudukan yang paling tinggi. Di pihak lain, aliran tradisional tidak memberikan kedudukan dan kemampuan terhadap akal mereka sebelum lahirnya agama. Kemampuan akal hanya terbatas mengetahui adanya Allah. Adapun untuk mengetahui setelah itu, di luar kemampuan akal, kaum Asy'ariyah termasuk aliran yang melopori aliran tradisional dengan tokoh-tokohnya antara lain Al-Baqillani, Al-Juwaini, dan Al-Ghazali. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa munculnya aliran-aliran kalam banyak dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan politik dan historis. Sebagian lainnya berpendapat bahwa pertumbuhan aliran ilmu kalam dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor dari Al-Quran dan pemahaman terhadap isi Al-Quran dari umat Islam sendiri dan kebudayaan asing serta agama-agama selain Islam. Nah, berikut tadi adalah penjelasan tentang soal-soal UAS yang telah diberikan oleh Ibu Siti Fatimah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.